Iya, baik. Selamat siang, selamat datang Ibu dan Bapak peserta, teman-teman semuanya, juga mungkin ada beberapa adik-adik mahasiswa, biasanya rajin datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali, selamat hadir kembali di seminar atensi hari ini. Saya senang sekali melihat teman-teman yang ini rajin sekali, Pak Gentur terutama rajin sekali ini. Ya, jadi hari ini kita tanggal 6 Februari 2022, hari ini hari Minggu, hari Minggu ya, betul, hari Minggu, betul, betul, hari libur. Terima kasih teman-teman dan ibu bapak semua sudah berkenan untuk hadir. Biasanya kalau siang-siang kan enaknya santai ya di rumah, tapi kita siang ini mau refresh. Nah, mau merefresh, kita mau mendapatkan ilmu karena tema hari ini ya yang lagi viral-viralnya nih. Hari ini kita mengambil tema generasi muda jangan terpengaruh fenomena spirit doll. Aduh, ini nih. Lagi-lagi spirit doll ya. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh ahlinya dengan narasumber Dr. Yuli Sulis Widiawati, MC psikolog. Nah, kalau saya sih panggilnya Teh Yuli. Iya, karena kita teman. Nah, betul. Nah, Teh Yuli ini coba mohon izin ya, saya panggil dulu deh sebentar. Assalamualaikum Teh Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia narasumber kita hari ini ya. Jadi Teh Yuli ini jauh-jauh dari Bandung. Nah, dari Bandung nih makanya saya panggil Teteh. Ini Mojang Bandung. Sami-sami Bandung. Nah, sami-sami Bandung. Jadi Teh Yuli ini dari Bandung nanti akan menemani kita. Monggo silahkan Ibu Bapak teman-teman menyimak, boleh adik-adik juga mungkin ada di sini, silahkan menyimak materinya. Tapi sebelumnya kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada juga yang baru lihat Teh Yuli yang mana siapa. Nah, mohon izin dulu ya Teh Yuli ya. Mangga. Saya mau kenalkan dulu nih siapa sih narasumber kita hari ini. Nah, jadi Teh Yuli Sulis Widiawati, MC psikolog. Beliau ini sebetulnya alumninya dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Sudah muncul belum ya di layar ya? Sudah ya? Sudah. Oke, beliau alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Kebetulan kita S2-nya bareng ya, Teh Yuli ya. Kita bareng. Nah, cuman sekarang Teh Yuli di Bandung, sekarang saya di Jakarta. Nah, Teh Yuli ini di Bandung, beliau memang sibuk sekali. Saya juga sebetulnya sudah meminta beliau untuk jadi narasumber dari jauh-jauh dari tahun lalu mungkin ya, baru dapat jadwalnya tahun 2022. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Yuli. Nah, beliau ini memang sibuk sekali orangnya, mulai dari mengajar, beliau juga dosen, kemudian beliau juga punya, nah ini mungkin bagi ibu bapak yang nanti mau mencari Teh Yuli, mau cari Teh Yuli itu kemana nih? Nah, beliau itu sebagai owner dari Biro Psikologi Westaria, di mana Biro Psikologi Westaria, nah kalau mau cari Biro Psikologi Westaria ini adanya di Bandung, di Jalan Puspa Barat 1, nomor 3. Nah, jadi bironya ada di Bandung, kemudian Ibu Yuli ini juga sebagai founder dari Teknik DEP. Ya, nanti mungkin Teh Yuli mau mengenalkan sedikit apa sih teknik DEP gitu ya, karena ada juga di materinya. Nah, monggo Ibu dan Bapak silahkan kalau mau mencari Teh Yuli ini bisa menghubungi ini ya, untuk kontaknya boleh di screenshot, silahkan kontaknya ada di sini, jadi by appointment kalau mau ketemu dengan Teh Yuli. Kemudian beliau juga di layarnya nggak muncul deh. Oh, di layarnya nggak hitam ya? Sebentar saya stop share dulu. Nah, ini Teh Yuli tuh rajin banget. Beliau juga bikin buku. Udah muncul belum? Mudah-mudahan udah ya. Udah. Nah, ini Teh Yuli juga membuat buku. Jadi
Ibu Bapak peserta, monggo kalau misalnya mau mencari bukunya tentang menggapai hidup bahagia dengan teknik DEP pastinya, karena beliau sebagai founder dari teknik DEP ini. Monggo silakan, kalau e-booknya bisa didapat di Gramedia, e-book namanya juga e-book, jadi dapatnya ya online ya. Tapi kalau mau buku fisiknya, monggo silahkan kontak ke nomor kontak yang ada di layar ini ya. Oke, nah sekarang sebentar saya stop share dulu. Nah, Teh Yuli, temanya menarik banget ini. Memang sekarang lagi banyak ya, Teh Yuli ya, di TV, di mana-mana, termasuk figur-figur publik gitu ya. Saya juga agak deg-degan, agak khawatir, dan sebetulnya yang banyak bertanya itu orang tua, saya harus menjelaskan apa ya sama anak ya gitu. Which is itu boneka kan sebetulnya mainan anak gitu ya. Nah, oke, baik. Ini supaya nggak berlama-lama lagi, karena yang ditunggu sebetulnya Teh Yuli yang bicara, bukan saya, Teh. Tapi mohon izin dulu sebentar, saya mau mengajak peserta memperkenalkan atensi. Jadi atensi ini, seminar atensi itu memang diadakan secara rutin. Setiap bulan pasti ada. Jadi silahkan Ibu dan Bapak jika mau update tema dan waktunya, tanggalnya, silahkan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi silahkan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di hari H-nya, bisa juga untuk mengakses semua rekaman seminar atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, perkenalkan saya dengan Eva Silvana, saya psikolog anak dan remaja, saya yang akan mendampingi Teh Yuli ini sebagai host hari ini ya. Mangga silahkan Teh Yuli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang tadi Teh Eva sampaikan, bahwa saat ini sedang muncul tren ya, fenomena spirit doll gitu kan. Sepintas saja sudah, terutama tentang boneka gitu ya. Boneka. Apa itu boneka gitu ya? Wajar nggak sih kalau orang pada sudah usia dewasa masih bermain dengan boneka gitu kan. Nah, kewajaran ini bisa kita lihat dari standar umum, standar kenormalan ya. Contoh gini. Suatu hari saya bersama keluarga besar saya dan cucu-cucu waktu itu pergi ke sebuah mall. Biasa ada food court gitu ya. Nah, cucu saya yang kelima, yang umur 5 tahun, dengan kakak sepupunya ngambil makanan mereka di sebuah tempat yang agak jauh dari kita gitu kan. Terus ngambil makanan, terus balik lagi. Terus tiba-tiba dia bilang, yang 5 tahun, tiba-tiba dia bilang, Nini, tadi aku waktu ngambil makanan di sana, di tempat duduk itu ada teteh-teteh, gitu ya. Umurnya tuh kayaknya di bawah umur mama aku, tapi di atas umur teteh Asia, katanya kakak sepupunya yang 15 tahun. Terus dia lagi ngobrol, aku lihat, aku pikir ngobrol sama orang, dia lihat mana nggak ada orangnya. Masa dia ngobrol sama boneka? Dia bilang gitu ya. Terus kenapa? Ya kan aneh. Ini aneh nggak sih? Gitu kan? Dengan ekspresi yang ini ya. Aneh nggak sih nih? Gitu ya. Aneh nggak ya? Saya pura-pura nggak ngerti. Ya aneh dong nih. Masa umur segitu ngobrol sama boneka? Aku aja nih, aku kan 5 tahun nih, udah TK. Aku udah jarang ngobrol sama boneka. Kalau adek aku, si Dede, yang 2 tahun mau 3 tahun, dia masih mau, ya boleh lah. Dia kan masih anak kecil. Aku kan sudah 5 tahun. Sudah jarang ngobrol sama boneka. Ngobrol aja sama Dede, sama mama, sama orang. Tapi ini ada orang yang ngobrol udah gede di mall lagi. Sama boneka. Aneh. Nah, ya. Jadi cara berpikir itu ada keumuman. Ada logika keumuman. Ya. Kalau menurut norma umum, ya tidak umum, tidak standar, artinya ada masalah dong, gitu ya. Kenapa? Gitu kan? Nah itu mungkin ya, makanya
di situ di slide kedua saya bilang apa sih itu spirit doll gitu kan? Apa itu? Pertama dari dollnya itu dulu boneka gitu kan. Boneka itu sekali lagi. Udah muncul belum? Udah. Muncul belum teh? Sudah. Nah, ini hitam ya? Oh, itu seragam. Oke. Oh, sebentar ya, saya share lagi kalau begitu. Oke, udah muncul ya? Belum. Gambarnya belum. Buat orang-orang, kalau buat aku nggak masalah. Nah, oke. Udah. Ya, slide keduanya aja, Pak. Nah, ya. Apa itu spirit doll gitu ya? Apa itu spirit? Kan bonekanya sendiri secara kata benda adalah boneka, gitu kan? Ya boneka, gitu. Tidak ubahnya dengan boneka pada umumnya. Itu adalah boneka. Tapi kenapa sekali lagi tadi yang seperti cucu saya katakan, kenapa ada orang dewasa, gitu ya, yang masih bicara dengan boneka? Itu aja sebuah keanehan. Terus boneka dan dia bicara di tempat umum, ya. Di tempat umum berarti ada orang lain. Ya. Dede aja kalau ngobrol sama boneka itu berdua. Dede sama boneka gitu kan, atau lagi main ibu-ibuan sama aku, atau lagi main masak-masakan sama aku. Ini teteh-teteh itu di tempat umum gitu kan. Nah, jadi di sini terdapat banyak sekali poin ketidakwajaran. Ya. Satu dari sisi komunikasi dengan benda, kedua masalah tempat umum, masalah ranah sosial kan, itu juga jadi masalah. Nah, pertanyaannya kenapa, gitu ya? Kenapa, gitu kan? Nah, itu mungkin bisa lebih dilihat di slide ketiga ya. Kita bisa lihat dari sisi teori psikologi ya. Nah, kan manusia itu memiliki tahap perkembangan pada setiap fase usianya, ya. Dan setiap fase perkembangan itu harus terlalui dengan selesai tahap per tahap, ya. Misalnya fase awal, misalnya di Harlock lah, atau di Bowlby gitu ya, atau di Erikson. Di fase pertama itu trust and mistrust gitu kan. Nah, ini harus selesai. Perilakunya seperti apa menjadi trust and mistrust itu gitu kan? Atau balik lagi ke teorinya Haviger sama Erikson. Pada usia preschool, di situ ada banyak tahapan perkembangan dari mulai motorik, kemudian bicara, sosial dan sebagainya. Salah satu pengembangan kemampuan bicara, kemampuan sosial, kemampuan mengenal siapa dirinya, mengenal ego, mengenal diri dan orang lain, salah satunya melalui permainan, melalui imajinasi, melalui boneka. Nah, jadi boneka di usia preschool itu dimanfaatkan untuk bermain sosiodrama, gitu. Bahwa aku jadi kakakmu, kamu mau makan, ayo aku makan ya. Si anak ini, si individu yang sekarang 3-4 tahun ini sedang belajar menjalankan peran fungsi sebagai kakak yang menyuapin, misalnya gitu kan. Nah gitu. Atau aku sebagai ibunya, seperti itu. Tidak pernah individu yang dalam tahap perkembangannya memposisikan si boneka ini di usia di atasnya dia. Misalnya anaknya umur 4 tahun, terus nggak pernah bilang, kamu kakak aku ya, kamu diam di sini. Enggak. Pasti di bawahnya, gitu kan? Pasti di bawahnya. Jadi boneka itu selalu adalah benda yang disubjekkan, tapi dengan posisi di bawah si orang itu sendiri. Gitu kan? Itu selalu seperti itu. Dan ini terus berjalan, sekali lagi. Mengajari anak pengalaman, praktek, menjadi seseorang, menjadi kakak, menjadi ibu, melalui boneka itu. Dan itu berjalan di fase preschool. Artinya di bawah 6 tahun.
itu harus sudah selesai. Karena di atas 6 tahun, anak sudah konkret, sudah berhitung gitu ya, walaupun berhitungnya masih dengan 1, 2, itu kan konkret operasional gitu kan, IAC gitu kan, seperti itu gitu kan. Dan satu hak juga di preschool ini juga kan usia attention dan attachment. Jadi boneka juga dijadikan sarana mengembangkan anak, bagaimana anak ini harus sejak kecil mengembangkan kemampuan attachment. Dia kan di-attach sama orang tuanya. Dia kan sering dipeluk, sering di ini gitu ya. Nah, dan dia melakukan itu kepada boneka, kepada yang di level di bawahnya. Nah, ini harus selesai. Ini harus terpenuhi. Ini harus finish. Tahapan ini selesai. Nah, kenapa? Karena kalau satu tahap tidak selesai, ini akan ngegantung kan, akan membebani tahap berikutnya. Dan terus, gitu kan. Nah, digarisbawahi bahwa sekali lagi usia preschool, pengembangan diri, trust and mistrust, pengembangan kemampuan mengembangkan diri, tentang diri, ego, gitu ya. Kemudian mengenal diri, mengenal orang lain, terus sex role dan sebagainya, gitu kan. Terus bagaimana Bobby tentang attachment yang harus dia dapat dan dia mampu memberikannya, kemudian menjadi empati dan simpati, gitu. Dan saya akan batasi di situ ya, di situ dulu aja, karena menurut saya spirit doll, orang individu yang saat ini entah pada usia berapapun, yang jelas bukan di usia preschool, masih memanfaatkan doll, boneka ini untuk sesuatu, dugaan saya dia unfinished di usia itu. Tahapan itu tidak terselesaikan. Ya. Tidak terselesaikan oleh siapa? Ya karena anak kan ketergantungan pada orang dewasa di sekitarnya. Tidak dengan maksud menyalahkan orang tua dan orang dewasa sekitar anak, tapi faktanya karena anak itu adalah makhluk yang bergantung, maka ya gimana ya gitu kan, ya artinya mungkin individu ini pada tahap perkembangan itu kurang mendapatkan stimulasi, kurang mendapatkan pemenuhan kebutuhan, pengembangan attention dan affection, kurang mendapat pendampingan. Pendampingan menjelaskan bahwa ini tuh bonekanya nanti itu kan perlu tuh penjelasan itu. Jadi jangan dibiarkan main sendiri gitu kan. Karena kalau satu tahapan tidak finish, tidak tuntas, maka akan menjadi masalah. Masalahnya apa? Masalah dari mulai ya masalah psikologis ya, masalah emosi, masalah bisa ke fisik, bisa berpikir dan bisa perilaku. Nah, itu yang jelas terjadi. Nah, sementara kan ketika kita sudah berada pada fase di atas atau selanjutnya setelah fase yang ini ada tugas-tugas perkembangan yang lain, gitu kan? Dan individu itu belum tuntas dengan tahapan perkembangan sebelumnya dengan tugas-tugasnya, itu kecenderungan dia tidak nyaman. Misalnya anak sudah masuk SD. Tapi dia belum tuntas dengan tugas perkembangan toilet training. Nah, ketika dia sudah di SD, dia sekolah, dia ingin pipis, dia tidak bisa pipis sendiri, itu kan menjadi merasa inferior kan? Aduh, aku nggak bisa gitu kan? Atau misalnya mulai belajar makan di sekolah, dia belum serapi orang lain, itu tidak mungkin lah seorang anak merasa aduh aku kok belum bisa ya gitu kan, itu pasti ada walaupun ditahan dalam dirinya, mungkin nggak dibilang sama siapapun, tapi dirinya yang merasa gitu kan.
Dan ya sebetulnya kalau orang dewasa di sekitar anak, saya tidak sebut orang tua, tidak selalu orang tua ya, orang dewasa di sekitar anak itu peka melihat, kita bisa melihat kok kegelisahan anak itu. Misalnya anak nulisnya masih belum bagus gitu ya, ketika belajar mungkin jadi uring-uringan, aku nggak bisa gini-gini. Nah ini tahapan yang tertunda gitu loh, tahapan yang unfinished, tahapan yang tidak selesai gitu kan. Nah itu akan seperti itu. Jadi mulai dari kegelisahan, gangguan perilaku. Nah tidak jarang kan yang kemudian anak menjadi kalau mau ke sekolah menjadi sering sakit, pusing, sakit perut gitu kan, susah bangun tidur, gitu, uring-uringan. Itu kan efek sebetulnya gitu kan, ada sesuatu yang dia tidak siap. Kenapa dia tidak siap? Karena dia proses tahapan perkembangannya tidak terjalani dengan selesai, dengan tuntas, sehingga menyisakan tugas perkembangan di usia selanjutnya yang membuat individu ini menjadi tidak nyaman. Gitu. Nah ini yang saya ingin coba lihat di dalam konteks, sekali lagi spirit doll, artinya karena tadi konteksnya bermain boneka itu adalah sarana pengembangan imajinasi untuk anak di bawah usia sekolah, dan itu harus selesai, harus tuntas. Karena setelah itu anak masuk dunia sekolah, dunia nyata, dunia sosial yang nyata, dunia sosial yang nyata, yang berelasi dengan teman gitu kan. Kalau di sekolahnya itu ada SD dan ada TK, dia juga bisa memperlakukan kepada adik kelasnya gitu kan, ke anak TK gitu kan, memperlakukan adik gimana, bukan ke boneka lagi. Sesekali bisa-bisa saja, sesekali, sekali lagi sesekali boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi seperti yang cucu saya katakan, adik saya aja pun ngomong sama boneka kalau di kamar, kalau di rumah sendiri, nggak pernah di mall ngomong sama boneka, gitu kan? Artinya ada parameter keumuman, standar keumuman masyarakat kan? Nah itu ya itu harus menjadi pengetahuan, wawasan gitu kan tentang standar normal. Nanti ya ke perkembangan sosial kan di situ. Gitu. Nah itu gitu kan. Nah, maka karena itu kemudian saya coba lihat di slide berikutnya gitu ya. Nah, jadi saya katakan di sini bicara dan bermain dengan boneka berdasarkan teori-teori yang di atas tadi itu kan merupakan perilaku yang terjadi, bahkan harus terjadi pada anak-anak preschool karena untuk pengembangan imajinasi dan pengembangan belajar keterampilan sosial. Belajar sex role, bahwa saya perempuan, ayo aku jadi ibunya ya, aku nenenin ya, kamu jadi bapaknya ya, gitu kan. Nah gitu. Ini boneka, ini anaknya ya. Itu kan bermain peran itu boleh gitu kan. Nah, tapi ya pengembangan tahap ini sangat perlu, sekali lagi sangat perlu ditemani, sangat perlu didampingi, sangat perlu pengasuhan. Sekarang istilahnya kan dibersamai, membersamai gitu ya. Membersamai itu bukan sekedar ada. Ini kondisi sekarang ya, saya lihat ya di lingkungan terdekat saya pun mulailah gitu ya, saya lihat gitu kan. Orang tua ada dalam lingkungan, dalam satu ruangan ya, di ruang TV ada. Ibunya ada, bapaknya ada, kakaknya ada, adiknya ada, lengkap lah gitu kan. Tapi apakah mereka berada? Berada itu kan ada komunikasi minimal kan? Itu berada. Kita ingat teori filsafat kali ya. Iya. Dulu ya. Betul. Berada. Ngobrol gitu kan. Walaupun ngobrolnya misalnya tentang TV. Itu apa ya? Apa? Itu doang. Itu kan, itu sudah berada. Apalagi kalau mengada. Mengada tuh berdiskusi menghasilkan sebuah solusi. Kan mengada itu kan eksis kan. Setiap orang mengajukan pendapat, didengar pendapatnya, diiyakan dan ditidakkan pendapatnya, disetujui atau tidak, eksis dan tidak eksis akhirnya gitu kan. Nah, ini yang sedih sekarang, banyak orang tua yang berkilah
Saya ada kok di rumah. Tapi berada enggak? Apalagi mengada gitu kan. Nah, ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Saya punya, ini yang masih baru, masih hangat kemarin. Klien saya S2. Sedang S2 di sebuah perguruan tinggi. Dia punya masalah dengan tidak pede sampai mengganggu kepergaulan. Cerita sana sini, akhirnya saya coba terapi, gitu kan? Coba terapi. Pas saya terapi ternyata dia bicara banyak hal. Teman saya gini, saya segala macam. Banyak orang yang terlintas dalam bayangan dia. Karena kan teknik terapi saya juga ada emotional imagery. Ketika pejamkan mata itu akan terimajinasi siapa dan akan terasa apa, gitu kan? Sedih, marah, apa sebagainya. Nah, sudah lama, sudah hampir 1 jam. Terus dan orang yang disebut itu pasti punya makna. Entah maknanya senang, entah maknanya negatif, pokoknya punya makna. Sudah 1 jam hampir cangkeh, pegal saya. Satu yang saya tunggu. Kok dia tidak bisa tidak ngomong tentang ibunya? Sampai saya tanya, kenapa? Ada ibu nggak sih yang kebayang gitu kan? Dia kaget. Oh iya Bu ya. Kok dari tadi aku udah kebayang banyak orang, tapi aku nggak bisa bayangin ibu. Saya bilang gitu kan. Nah, ibu masih ada kan? Ada, ibu ada. Ibu ada. Terus dia langsung buka mata. Dan dia bisa cerita dengan panjang lebar tentang ibunya. Bahwa ibu tuh pagi-pagi menyiapkan makanan, kemudian beliau pergi sebelum saya pergi karena dia kantornya jauh, pergi, gitu kan? Nanti saya pergi dengan ada yang ngantar, pulang ada yang ikut juga. Nanti saya pulang ke rumah sore atau bahkan menjelang malam, ibu baru datang. Ibu bisa bertanya tentang PR. Kalau nggak bisa ya paling saya suruh nanya ke guru atau apa gitu. Terus apa lagi? Ya gitu. Terus apa rasanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu tuh bikin kamu bahagia nggak? Nggak tahu. Ibu tuh galak nggak? Nggak tahu. Ibu tuh bawel nggak? Nggak tahu. Jadi menurutmu ibu tuh apa? Ibu itu menjalankan rutinitas sebagai ibu saya. Dan ibu tuh baik sekali. Ibu tuh pendiam. Nah, kalau kamu main lagi kecil nih, itu gimana? Ada ibu nggak? Ada. Terus apa? Ya udah, ibu ngeliatin dari jauh aja. Terus saya bilang, tadi di proses imajerimu, kamu bilang kamu jatuh sampai berdarah-darah. Waktu itu siapa yang nolong? Tadi ceritanya katanya kakak kamu dalam proses itu tuh terapi tuh kakak aku yang nolong gini. Saya penasaran. Waktu itu tidak ada ibu. Saya bilang, iya benar Bu. Ada ya sebetulnya. Dengan kaget, dengan dalam kondisi terbuka, ada ya sebetulnya. Dan saya ingat sebetulnya waktu itu yang menempelkan perban di sini ibu. Tapi kenapa saya tidak bisa membayangkan? Nah, ini membersamai itu artinya apa? Hati kan? Hadir secara keseluruhan. Bukan hadir fisik yang disebut dalam bahasa kita itu ada saja. Ada, berada, tapi belum sampai mengada gitu kan. Hadir secara keseluruhan. Nah, ini. Jadi perlu dibersamai. Kenapa? Karena ketika membersamai itu kurang memberikan kebutuhan anak apa? Stimulasi. Anak, banyak orang tua, alhamdulillah anak saya mah belum setahun sudah jalan, dia mah nggak pakai merangkak. Padahal merangkak penelitian Teh Yuli ya Pak ya. Karena kalau tidak merangkak ternyata ada masalah di otak nanti gitu kan. Nah, itu kan stimulasi, merangkak saja harus gitu kan. Karena dalam teori itu dikatakan bahwa setiap orang kalau benar-benar tidak bermasalah dengan kondisi fisiknya pasti bisa jalan. Tapi ternyata yang bisa jalan itu belum tentu melalui fase merangkak.
Dan ketika tidak melalui fase merangkak, maka tidak terjadi stimulasi di seluruh otot dari ujung jari kaki sampai ke otak, gitu kan? Masih ingat ya, di lutut bagaimana, di ekor bagaimana, tulang punggung bagaimana? Itu permasalahan. Ya sederhananya waktu itu kan dibilang itu bisa EDD atau ADHD penelitian, gitu kan? Nah seperti itu, gitu kan? Jadi perlu distimulasi. Perlu dilakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh hati, dengan perhatian tuh dengan hati. Ada kelekatan di situ, gitu kan? Kalau perhatiannya cuma sambil pegang HP, awas jangan gitu, gitu kan? Cuman gitu-gitu aja, ya perhatian, tapi tidak dengan hati, gitu kan? Nah, kelekatan yang kurang terpenuhi. Nah, potensial, gitu ya. Ketika ini tertunda atau kurang, maka potensial individu menjadi tidak tuntas dengan tahapan itu, dan tahapan itu menjadi PR di kemudian hari yang sekarang sering disebut inner child, gitu kan? Kalau saya dalam buku saya membahasakannya adalah masa lalu yang terbelenggu, gitu kan? Karena terbelenggu di fase itu kan harus selesai, jadi harus diselesaikan belenggu itu. Waktu itu apa yang terjadi, gitu kan? Itu apa kekurangannya? Itu harus diselesaikan, gitu kan, supaya bisa kemudian berkembang sesuai tahapannya, walaupun mungkin agak delay lah, nggak apa-apa daripada tidak, gitu kan? Nah itu. Nah kemudian di berikutnya, di slide berikutnya, ya, kebutuhan ini tadi kan kebutuhan perhatian, kebutuhan stimulasi, kebutuhan afeksi, attachment, itu kan kan itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer loh itu. Kebutuhan primer, itu jangan lupa, itu primer, gitu kan. Nah, kalau itu tidak tuntas, maka individu ini berkembang membawa PR dengan needs, dengan kebutuhan yang terus, gitu loh. Yang mungkin padahal dia sudah bertemu dengan teman-temannya, tapi berteman dengan orang lain di luar sana pun dengan needs yang attachment ini yang harusnya tuntas. Jadi kepada teman tuh itu, gitu loh. Tidak kemudian seperti remaja kebutuhan sosial, iya sih sosial, tapi needs-nya dia lebih pada ketergantungan, daripada attachment, gitu kan. Nah tentang ini kalau dibahas panjang lebar lah, kasus yang banyak sedang saya tangani. Kenapa remaja sekarang banyak terjadi pelecehan? Kenapa banyak pemerkosaan? Kenapa mudah diperkosa? Kenapa mudah dilecehkan? Karena di-attach sama orang gampang gubrak, gitu. Gampang nyerah karena haus itu, gitu kan. Nah, kondisi ini tidak nyaman. Di bawah sadar, individu itu ngerasa ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan, tapi di bawah sadar. Karena kesadaran, enggak lah aku bisa, enggak aku nggak apa-apa, gitu kan. Tapi faktanya perilakunya cenderung mencari attachment, gitu kan. Mencari itu, gitu kan. Dan ketidaknyamanan ini pastilah semua individu harus mengamankan diri, kan, mengembangkan diri, mempertahankan ego dengan berbagai macam cara. Muncul defense mechanism, kan? Ya, apakah dengan rasionalisasi. Nah, ini spirit doll, saya melihat ada beberapa orang yang menyampaikan dengan rasionalisasi. Misalnya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok itu. Itu kan sebagai pembuktian bahwa dia bisa beli barang semahal itu. Gitu kan? Nggak apa-apa kok, itu eksistensi. Nggak apa-apa. Nah, pernyataan tidak apa-apa itu sebetulnya rasionalisasi bagaimanapun. Mencari pembenaran. Karena kalau menurut saya, sekali lagi kalau menurut saya, yang saya merujuk pada beberapa teori, sekali lagi, perilaku bermain dengan doll itu hanya wajar dilakukan di preschool. Ya. Ketika di luar fase itu artinya sudah di luar batas kewajaran. Gitu.
Banyak orang, saya tidak mau menyebut, tapi banyak orang mengatakan, bahkan ada dari kalangan kita yang mengatakan bahwa ya mungkin dia butuh itu, gitu kan? Dia butuh, dan itu kan attention ya, affection gitu kan, menyayangi gitu kan, gitu kan? Itu kan kebutuhan dia melakukan afeksi atau dia yang ingin diafek sama orang lain gitu kan? Itu kan perilakunya tipis sekali gitu kan? Nah, cara penanganan dengan defense mechanism apapun itu, rasionalisasi, intelektualisasi, terus apalah 27 jenis defense mechanism gitu kan. Ya itu kan kalau yang benar itu kan yang realistis kan, bagaimanapun realistis, faktual gitu kan. Ketika itu dalam konteks defense bisa, tapi tetap kurang tuntas gitu kan, kurang tuntas gitu kan. Nah, dia saya selalu mengatakan bahwa cara yang dilakukan seperti itu ya tidak. Oh, ada juga yang mengatakan itu adalah defense sublimasi. Ya. Defense sublimasi. Sepengetahuan saya dulu ya, yang namanya sublimasi itu adalah need affection, terus karena dia butuh juga anak, maka sublimasi sering dicontohkan ya dosen kita. Sublimasi itu apa? Lebih tinggi kan? Jadi misalnya bikin panti asuhan supaya bisa memberikan kasih sayang yang sama, gitu kan? Tapi kalau dengan boneka itu substitusi pun tidak, karena kalau substitusi tidak bisa ke anak adik, gitu kan? Saya punya banyak kasih sayang nih, saya ingin, tapi saya tidak punya, saya butuh menyampaikan ini. Substitusi, menyayangi anak adik, menyayangi anak saudara lah, gitu kan? Tapi sublimasi ke orang lain, menjadi pendonor panti asuhan, gitu kan? Nah, tapi kalau ke boneka ini apa namanya saya nggak tahu, karena substitusi pun tidak, gitu kan? Ini di bawah kan ini benda, gitu kan? Nah itu jadi ini tidak tuntas kalau untuk menyelesaikan ke permasalahan dalam diri, gitu kan? Menurut saya tidak tuntas, dan yang lebih menyedihkannya gitu ya buat kita, Bismillah, insya Allah kita kan orang beragama ya, agama apapun itu gitu kan, bahwa Allah gitu kan, Allah gitu kan, masa sih kita mempercayai bahwa benda ini mampu memberikan sesuatu pada kita? Karena saya pernah baca ada yang mengatakan bahwa soalnya aku tuh setelah punya spirit doll ini, aku jadi rajin sholat, aku jadi bersemangat gitu kan. Aduh, gitu. Yang enggak aja gitu, nuntun gitu kan, masa sih gitu kan? Ya itu kan motivasi sugesti dari manusia lah. Apalagi yang punya Allah tuh Allah yang jelas gitu kan. Kenapa ini dari boneka mengatakan itu gitu kan? Aku bangun lebih pagi, aku lebih bersemangat bekerja. Wah, ini sudah switch itu sudah, ya saya tidak berani mengatakannya lah, itu mah ranah agama lah ya, labelingnya apa kalau sudah begitu gitu kan. Tapi artinya sudah memindahkan tentang Allah pada hal yang lain gitu kan. Ini lebih bahaya gitu. Nah, oleh sebab itu kalau menurut saya ya, karena tadi saya sekali lagi sudah menurut teori dan kemudian saya merangkumnya bahwa itu ada masalah di fase perkembangan kehidupannya, maka orang-orang yang terlanjur terjebak pada kondisi ini, pertama perlu dipahamkan, kedua kasihan, kita harus bantu. Karena dengan demikian kita bisa menyimpulkan, oh berarti individu ini ada hal yang unfinished di fase perkembangan awalnya. Golden age lah gitu ya, di situ 5 years golden age, atau bahkan Bobby kan 8 years golden age, 8 tahun dia mengatakan gitu kan. Dan itu harus ada dari caregiver gitu kan. Caregiver yang sudah sunatullah itu yang dari sononya, yang given itu ibu gitu kan. Walaupun bisa caregiver yang lain gitu kan, dengan persyaratan-persyaratan yang ada gitu kan. Nah, ini harus dibantu. Gimana bantunya? Ya kita bongkar. Kita bongkar
kita keluarkan. Kita ajak dia melihat permasalahan masa lalunya apa. Apa yang unfinished dalam permasalahan masa lalu. Dan karena sudah berlalu, maka finishing-nya pasti tidak bisa real kembali ke masa itu kan. Tapi kita punya teknik. Tekniknya apa? Tekniknya ya ini emotional imagery, dibayangkan. Bayangkan terus, ungkapkan terus, waktu itu aku pengen dipeluk ibu, tapi ibu nggak ada waktu itu. Aku pulang sekolah dimarahin sama bu guru, dibully sama teman-teman. Ke rumah, sampai ke rumah ibunya nggak ada. Aku nangis sendiri. Itu negatif. Padahal belum itu negatif. Aku dapat nilai ulangan 10. Guru-guru memujiku, temanku memujiku. Aku ingin cerita sama ibu. Pulang ke rumah ibunya nggak ada. Dan aku tertidur. Aku baru ketemu ibu besok pagi. Masih ada nggak perasaan itu? Cerita masih ada, tapi rasa sudah tidak ada. Gitu. Nah itu ya. Jadi di konsep depth itu, satu, kita live review, keluarkan semua live, semua sampai individu ini bisa menemukan timelinenya. Waktu kelas 1 SD loh aku, waktu TK loh aku dijorok sama temen gitu kan, atau diambil mainan gitu kan, dan sangat pendidikan bla 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 gitu kan. Nah terus pejamkan mata, terus ketuk, dan selanjutnya adalah dia keluar. Yang penting adalah mengeluarkan, menyampaikan, gitu kan ya. Nah itu saja mungkin secara ini. Jadi saya sudah menyampaikan sampai pada harus ditangani, karena minimal tidak sesuai dengan standar keumuman. Itu saja. Ya. Terima kasih. Mangga. Baik, Teh Yuli, iya betul Teh. Jadi kalau tadi defense mechanism betul ada 27 ya. Saya juga bingung masuk ke substitusi bukan. Sublimasi bukan, kompensasi bukan. Tapi salah satunya ada Teh, imajinasinya ada Teh. Imajinasi, di mana kalau defense mechanism imajinasi itu yang banyak memakainya adalah ya tadi yang Teh Yuli sampaikan ya, individu yang banyak memakai defense mechanism imajinasi itu which is usia anak-anak ya, Teh Yuli ya, sekolah. Oke, menarik sekali. Menarik sekali. Oke, baik Teh. Jadi memang jadi ini pun bisa case seperti ini bisa diselesaikan melalui teknik depth tadi ya Teh ya. Oke. Ini Teh sebelum kita mau masuk ke sesi tanya jawab, boleh Ibu dan Bapak silahkan kalau mau bertanya langsung monggo. Kalau mau menuliskan di kolom chat juga silahkan. Sambil saya menunggu nih Teh Yuli ya. Sedikit dong kalau depth teknik terapi dengan depth itu bisa dari mulai usia berapa Teh? Semua usia. Termasuk anak-anak juga bisa ya? Termasuk anak-anak gitu. Tapi mungkin termasuk yang baru lahir. Walaupun kalau yang baru lahir kan belum punya endapan emosi. Karena yang kita angkat kan subconscious ya, bawah sadar pengalaman. Yang baru lahir kan belum ada itu. Tapi dalam proses yang baru lahir itu lebih kita pada suggest positif. Jadi kalimatnya misalnya anak mama yang soleh, anak gitu loh, kayak gitu kan. Itu kan karena kan kita memanfaatkan juga subconscious bahwa kata-kata itu ketika disampaikan terus akan menjadi endapan kan positif. Betul. Jadi seperti ini ada hypnotize-nya juga ya? Ya, ada sedikit ya. Dan itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah bisa, orang tua bisa bantu melakukan sendiri di rumah gitu jelas, ya. Jelas. Saya lebih mengembangkan setiap individu harus mampu. Saya kalau bisa klien saya datang sekali saja. Di sesi terakhir saya ajarin. Kalau pas tersedia buku saya kasih buku. Karena kita harus mengembangkan kemampuan diri sendiri. Allah itu memberi kemampuan itu loh. Semua orang diberi kemampuan sama Allah. Betul. Jadi sampai dia bisa betul. Jadi sampai dia bisa melakukan sendiri di rumah gitu ya. Oke, baik Ibu dan Bapak monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan. Nah ini
mahasiswinya Mbak Yuli baru sudah join nih. Boleh silahkan kalau mau bertanya langsung atau mau Ya. ada Aldi masih saya Pak dulu. Aldi Mahasiswa Seftar. dulu. Oh, boleh silahkan Pak Aldi. Monggo Pak Aldi silahkan mau open mic. Monggo silahkan. Halo Pak Aldi. Assalamualaikum Pak Aldi. Atau monggo yang lain siapa mangga? Oh, masih di mute Pak Aldi, di unmute dulu, lupa unmute kayaknya. Pak Aldi monggo di unmute dulu. Oh, atau jangan-jangan kepencet kayaknya. Ya, boleh silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan ya, ini memang agak mengkhawatirkan kalau untuk saya karena klien-klien saya juga yaitu orang tua banyak yang menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya sama anak-anak gitu karena untuk anak-anak boneka kan mainan ya gitu. Mainan. Tapi kalau sudah dibilang bahwa boneka bisa minum susu, bahwa boneka sudah selesai makan dan memang makanannya katanya habis, susunya juga habis, itu yang sudah makin parah lagi tuh. Ya, itu justru yang saya bukan agak sih, itu justru yang sangat mengkhawatirkan karena itu dilihat dan disaksikan oleh anak-anak gitu, dan itu diupload juga di YouTube. Nah, which is pengkonsumsi YouTube itu kan anak-anak sekarang ya. Gitu. Dan ketika itu juga muncul dari public figure, ini yang paling berbahaya. Namanya juga public figure ya. Betul. Lalu ya anak tidak pakai filter gitu kan bahwa dia public figure melakukan itu kok. Masa aku nggak boleh? Ya. Tadi saya memang membatasi pada sekedar dollnya yang itu, tapi itu lebih parah lagi ketika memberikan kemampuan, mengatakan bahwa susunya habis, makanannya habis, dia minta ini, kalau tidak diikuti saya menjadi terganggu tidurnya, saya dibangunkan dan sebagainya. Itu sudah sangat jauh, Betul. Berhenti pada usia sekian ngobrol sama boneka saja itu sudah masalah, apalagi dengan spirit yang lain. Betul. Bisa makan, bisa minum, bisa memotivasi, bisa mengganggu tidur saya. Waduh, itu sudah sangat-sangat saya takutnya jadi kita jadi masyarakat schizofren semua. Jadi kita kembali lagi ke zaman jahiliyah jadinya ya Teh ya. Aduh, jangan sampai deh. Nah, ini dia. Halo Mbak Ade. Boleh deh Mbak Ade mau mengomentari boleh, mau bertanya boleh. Kayaknya ini Mbak Ade lagi di tempat praktek. Mbak Ade boleh kalau ini saya spotlight deh Mbak Ade. Halo Mbak Ade. Ya, apa kabar? Apa kabar? Kangen. Apa kabar? Iya, ini apa namanya? Udah banyak ya kasus-kasus kayak gini ya. Cuman memang setuju sih dari dulu sih saya setuju dengan yang dilakukan Bu Yuli karena saya kenal apa namanya diajar sama Bu Yuli itu dari dan ikut proses pengembangan teknik ini ya, Deh ya. Oh, ya. Oke. Ya. Oke. Gimana nih? Mbak Ade kliennya banyak juga nggak? Ini Mbak Ade juga psikolog juga. Jadi banyak ada juga nggak klien terkait dengan spirit doll ini Mbak Ade? Belum sih. Kalau yang terkait dengan spirit doll belum ini belum dapat. Cuman kemarin memang ada beberapa permintaan kebetulan dari IPK ya yang disuruh memberikan masalah kayak gini gitu loh, penjelasan seperti ini gitu tentang spirit doll, dan saya ngelihatnya kok saya sendiri ngeri sendiri. Iya. Ngerinya tuh artinya fenomenanya dikonsumsi sama anak-anak muda ya. Iya, betul. Itu sih sebetulnya memang mudah-mudahan sih dengan informasi yang diberikan Bu Yuli kita jadi lebih aware ya. Ya. Nggak berlanjut gitu loh. Betul. Jadi satu hal mungkin yang kita buat semuanya ya, terutama kami nih yang psikolog gitu kan. Kita tidak bisa berharap ada klien pengguna spirit doll datang kepada kita. Karena mereka tidak merasa bermasalah. Tapi itu bermasalah buat lingkungan. Itu masalah lingkungan. Itu yang jadi masalah. Mereka nggak akan. Mereka bahkan kalaupun disarankan orang lain, mungkin mereka tersinggung.
Karena mereka sudah baik-baik saja, tapi baiknya itu ya itu kasihan gitu loh. Ya, tidak merasa dirinya bermasalah ya. Iya. Jadi mudah-mudahan melalui seminar atensi ini mereka dapat insight juga ya, karena ini Amin. diupload di YouTube. Amin, 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 amin. Oke, sama Mbak Ade, saya juga kalau klien dia mengeluhkan spiritualnya tidak ada. Tapi kalau orang tua yang mengeluhkan, iya, itu cukup banyak juga karena kekhawatiran orang tua. Betul. Satu ikut-ikutan, yang kedua anak khawatirnya mempercayai sesuatu, walaupun itu bukan boneka ya. Mempercayai sesuatu dengan imajinasinya bahwa benda itu bisa melakukan sesuatu terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Bergeser keyakinan. Iya, betul. Oke, Mbak Ade sehat-sehat ya nih, lagi di ruang praktek ya Mbak Ade ya? Ini rajin sekali nih mahasiswinya Bu Yuli yang paling rajin ini mah. Sampai hari Minggu pun beliau praktek. Masya Allah, barakallah. Ikutan pembimbingnya. Bu Yuli juga luar biasa buat saya. Iya, Bu Yuli juga sibuk. Ini mau launch buku kedua katanya Mbak Ade. Wah, keren banget. Iya, oke. Sini kita masuk ke pertanyaan ya. Sehat ya Mbak Ade ya. Nah, ini udah muncul pertanyaan di kolom chat Teh Yuli dari Pak Bambang. Pak Bambang di mana nih? Di kota mana nih? Di Jogja di teman saya nih. Oh, halo Pak Bambang dari Jogja. Salam. Oke, beliau bertanya, bagaimana untuk kembali agar normal? Nah, maksudnya yang punya spiritual gimana caranya nih supaya kembali normal? Apalagi bila orang tersebut sudah berumur betul, sudah masuk ke tahap dewasa. Contohnya kasus ya ada salah satu selebriti yang videonya sempat viral. Betul. Gimana nih katanya untuk mengajak kembali ke jalan yang normal? Ya itu. Artinya harus ada orang yang cukup punya pengaruh ya. Signifikan. Karena nggak bisa oleh sembarang orang. Nggak bisa oleh sembarang orang ujuk-ujuk gitu tiba-tiba yuk ke Bu Yuli atau yuk ke Bu Eva gitu kan, ke Bu Ade di Jakarta. Nggak bisa, karena emang kenapa gue baik-baik aja kok, gue nyaman-nyaman aja, gue sehat-sehat aja, bahkan gue keren gitu kan gitu. Nah, jadi harus ada orang ketiga yang berpengaruh, yang apa ya, sebetulnya punya pengaruh, istilahnya punya pengaruh. Signifikan person ya? Ya, person yang benar nih itu ya, yang dengan cara yang sangat cantik, dengan komunikasi yang cantik, yang baik, dengan pelan-pelan menyadarkan gitu kan. Nah, saya pernah ada satu sebetulnya yang ke saya. Spiritual ini. Dibawa oleh orang lain. Tapi datangnya ke saya bukan untuk spiritualnya. Jadi si temennya ini udah bilang, aduh Bu Yuli, aku kasihan nih temanku gini. Terus umurnya berapa? 36 tahun, laki-laki gitu kan. Gila gitu ya, laki-laki nggak pantas gitu kan. Terus gimana ya? Wah, susah gini. Tapi aku kasihan sama dia gitu kan. Dia agak saudara juga, aku kasihan sama dia gini. Terus saya bilang gini deh, dia punya keluhan fisik nggak? Gitu kan. Terus, oh iya, dia tuh mahnya parah. Jadi lambungnya tuh gampang sekali. Wah, perih, pokoknya menderita dengan lambungnya sama migrain. Psikosomatis ya. Nah, saya bilang, mari kita jadikan itu jadi kunci pembuka. Jadi bilangnya, hayu ke Bu Yuli, kita sembuhkan mah dan migrainnya. Oke, betul. Tapi kan sudah dapat informasi sebelumnya. Kalau sudah di tempat praktek, Bapak, gimana saya? Betul. Oh, betul. Jadi itu gerbangnya ya? Iya, kita ambil pintunya dulu. Nah, kadang tanpa saya diberi informasi pun, kan kalau sudah di ruang praktek, karena saya gali, dan itu ke bawah sadar, orang kalau ngobrol berhadapan, itu kan ngobrol kognitif, ngobrol pikiran, bisa sangat diatur kan? Betul. Dan bisa sangat dicari pembenaran. Walaupun bukan kebenaran. Tapi kalau sudah bicara dengan masuk ke dalam fase emotional imagery,
masuk ke bawah sadar, dia bicara dengan sadar, tapi yang muncul ya semua yang tidak bisa dia rekayasa lagi. Bahkan dia bisa kaget sendiri, loh kok kayak seperti tadi malam, ih kok aku lihat bayi. Karena saya sudah tahu kalau udah gitu tuh dari pengalaman yang banyak pasti tentang dirinya atau orang sekitarnya gitu kan. Terus, aduh bayi itu nangis, gitu kan. Ayo deketin itu. Ibu, itu ternyata aku melakukan ini. Mungkin cikal bakal saya benci sama Bapak. Oke. Nah, jadi balik lagi ketika emotional imagery, kontrol untuk membuat rekayasa itu tidak cukup berperan. Rasio tidak berjalan ya waktu perasaan. Jadi perasaan aja, ngalir perasaan aja, dan perasaan apa adanya. Betul. Dan saya membolehkan ya, dalam teori juga kan membolehkan. Perasaan itu kan tidak ada yang buruk kan. Boleh, walaupun gue benci, gue pengen bunuh, ya itu faktanya. Cuman sekarang bagaimana cara gitu kan. Jadi sekali lagi Pak Bambang, bagaimana cara itu? Ya harus ada orang yang dipercaya ya, key person buat dia untuk mengingatkan, syukur-syukur kalau dengan diingatkan saja sudah bisa, tapi kalau memang diketahui bahwa dia waktu kecilnya bla 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 gitu kan, ya artinya harus terapi, diajak disembuhkan, karena penjelasan saja mungkin cuman terapinya kognitif aja, terapinya nggak sampai kepada dasarnya. Betul. Itu saja dari saya, Pak. Betul. Semoga menjawab. SMP saya. Oh, tapi di Jogja ya? Jogja, iya. Iya, salam Pak Bambang. Ajak masyarakat Jogja untuk ikut seminar atensi ya, Pak Bambang ya. Oke, baik. Jadi betul teori. Jadi untuk fenomena spirit doll ini, kita sepakat bahwa memang ada satu, mungkin dua fase. Ada fase tertentu yang mungkin kalau orang awam itu tidak paham di fase yang mana, bahkan mungkin individu tersebut tidak menyadari di fase mana dia bermasalah. Jadi memang perlu digali dan itu perlu diselesaikan, karena kalau tidak selesai, itu betul tadi kayak hutang gitu ya, Tayuri, sesuatu yang terbelenggu, itu tetap ada di dalam diri individu tersebut, dan itu memang harus diselesaikan gitu. Diselesaikannya dengan cara apa? Yaitu teknik tadi, salah satunya dengan teknik DEP yang dari Ibu Yuli kuasai gitu, dan dengan terapi lainnya juga banyak, mungkin ada juga banyak bisa ya. Betul. Banyak. Tapi intinya kita mengajak ayo selesaikan tadi ya, fase yang mungkin dulu belum selesai itu. Nah, tidak terselesaikan. Ya, hutang masalah yang dulu yang memang harus dituntaskan gitu. Dan saya yakin nanti kalau fenomena spirit doll selesai akan ada lagi ya. Iya. Karena orang cari pembocoran, cari penyaluran. Iya, cari celah ya, cari lubang untuk mengeluarkan energi itu. Oke, justru saya melalui forum ini juga, kalau tadi public figure yang membombastirkan fenomena spiritual, justru saya mengajak, ayo public figure yang lain. Nah, ini public figure yang lain justru untuk kontraknya. Kami mengajak juga public figure yang lain untuk tadi sebagai kontraknya. Ayo munculkan bahwa ini yang tadi Teh Yuli bilang bahwa boneka itu ya bukan, ya itu hanya benda saja gitu, itu hanya mainan saja yang umumnya dimainkan oleh anak-anak usia prasekolah. Jadi be rasional, be logik gitu ya, dan be realistik gitu ya. Oke. Terima kasih Teh Yuli. Oke, ada dari karena nggak ada namanya nih dari Galaxy SB. Boleh silahkan Ibu Yana, boleh langsung open mic saja. Ibu Yana dari alumni Psikologi Maranatha. Nah, dari Bandung nih. Boleh silahkan Ibu Yana. Oke, katanya beliau bertanya, apakah seperti ini bisa dibantu juga dengan teknik hipnoterapi? Gimana nih, Teh Yuli? Kita
Di Unpad kan memang dulu ini ya Pak ya gitu kan, almarhum Bang Leo gitu ya. Tapi mungkin saya dan juga Eva tidak terlalu mendalami itu ya Pak ya, ke hipnoterapi. Saya terutama lah, saya tidak terlalu mendalami. Karena kalau hipnoterapi dalam konteks teknik terapi yang kita pelajari di kampus itu ada tata aturan yang sangat ketat, kode etik yang sangat ketat, ya. Harus perlu persetujuan orangnya, keluarganya, dan sebagainya, gitu kan? Sebetulnya itu, gitu kan? Kenapa? Karena yang kita pernah dicoba sama dosen kita ya, Bang Leo, gitu kan? Dan almarhum Bang Leo mengatakan tadi, ada fase yang kadang-kadang orang benar-benar tidak menyadari proses itu, gitu kan? Nah ini mungkin gitu. Nah kalau teknik emotional imagery, semua proses itu dia sadar. Jadi ketika dia bicara, kenapa aku lihat ini ya Bu Yuli ya? Kenapa aku merasa ini ya? Aku perasaan baik-baik saja sama orang ini. Oh iya, waktu itu dia tuh pernah gini-gini. Padahal aku mengabaikan loh perasaan itu saat itu. Tapi ternyata di bawah sadar aku terluka ya. Dia bisa korek sendiri gitu loh. Dia bisa mengkorek apa ya, mengkritik sendiri, gitu kan? Nah, itu terjadi. Nah, kalau dalam hipnos, pengetahuan saya pada proses belajar waktu itu, maaf kalau belum lengkap waktu itu ya, kesempatan itu kurang, gitu kan? Makanya kenapa waktu itu pernah satu contoh mungkin ingat, bahkan keluarganya, gitu kan? Karena misalnya menyangkut tentang sesuatu tentang keluarga, gitu, yang tidak ingin dibongkar, yang diterbongkar, dan ketika dikonfirmasi sudah ngobrol, tidak merasa ini yang jadi masalah, gitu kan? Sekali lagi dalam konteks hipnoterapi yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajas terapi, gitu kan? Saya harus tegaskan ini karena ada hipnoterapi yang kondisi sekarang yang apa ya namanya Pak? Ya yang apa ya? Maaf kalau saya salah, suka agak diumbar lah gitu ya. Ya, jadi kayak hipnoterapi itu kan sekarang ada yang memang tujuannya untuk ke arah klinis, ada juga untuk ke arah yang show, panggung itu juga kan ada gitu. Tapi mungkin betul metodenya hipnoterapi gitu. Saya sebetulnya sedikit mempelajari hipnotis walaupun belum license gitu. Jadi di teknik hipnoterapi itu ada yang namanya age regression. Jadi klien diajak, ayo mundur ke usia sekian, belum dapat juga di situ mundur lagi. Nah, tapi memang tadi dilakukannya, kalau Teh Yuli kan mungkin masih sadar ya, secara sadar. Kalau hipnoterapi kan setengah sadar jadinya, walaupun itu tidak tidur tapi tidak full sadar juga gitu. Jadi untuk diskusi ya nggak bisa gitu. Tapi tadi diajak turun ke usia tertentu, dan di usia tertentu kita dapat titik usia bermasalahnya, baru di usia tersebut kita selesaikan. Entah itu kita selesaikan dengan teknik forgiveness gitu ya, atau dengan teknik lainnya. Itu kalau di hipnoterapi. Atau mungkin kalau yang sekarang lagi tren melalui metode psikodrama. Nah, psikodrama juga sepertinya bisa. Kalau luka yang tadi apa sih istilahnya terbelenggu ya? Terbelenggu. Emosi yang terbelenggu mungkin melalui metode psikodrama juga. Itu juga bisa. Tapi ya kembali lagi harus oleh orang yang license pastinya ya. Harus dilakukan oleh orang yang tersertified dan license gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Kalau Teh Yuli kan sudah jelas beliau founder teknik DEP-nya gitu ya. Dan itu juga sudah udah berapa tahun Teh teknik DEP ini Teh Yuli pakai Teh? Menjadi namanya DEP itu 2010. Tadinya apa? Tadinya saya kan ikutan EFT. Oh iya. Oh berarti ini ya. Ada EFT-nya juga ya, sentuhan EFT-nya tapi ya. Tapi ternyata bukan EFT, tapi TFT. Okay. Oh, TFT lebih ke TFT. Ya. Oke, touch-nya ya. Emosionalnya bukan di situ, tapi emosionalnya justru di deep psychology, di psikoanalisa. Oh, keren. Oh, keren tuh. Nah, jadi sebetulnya insya Allah sih dengan izin Allah pasti bisa dibantu gitu ya, insya Allah. Dengan izin Allah sih mudah-mudahan bisa dibantu. Tapi ya itu tadi kembali lagi,
mau dibantu nggak? Itu yang penting. Individunya mau dibantu atau tidak gitu ya. Sama-sama yang sudah itu nanya. Oke, Mbak. Ya, Mbak siapa tadi? Nggak ada namanya. Iya, Mbak Yana. Mbak Yana. Iya, dari Maranatha, dari Bandung nih. Itu kembali lagi. Dan tadi kalau saya sih mengajak, karena ini yang agak mengkhawatirkan karena public figure, jadi saya mengajak public figure yang lain untuk menjadi kontranya justru. Ya. Mudah-mudahan muncullah 1-2 yang bisa menjadi kontranya. Oke, boleh silahkan siapa lagi nih yang mau bertanya? Pak Gentur nih biasanya rajin nih bertanya nih. Mana sebentar saya cari dulu ya. Oke, boleh monggo. Nah, akhirnya keluar juga Mbak Eva. Mangga Pak Gentur, saya spotlight nih ya. Ini dari Bandung juga nih. Ya. Mbak Yuli, mohon maaf nih manggil Mbak nih, karena ke Mbak Eva saya panggil Mbak nih. Oh iya, boleh. Boleh, mangga. Nah, ini sambil curhat juga. Ya. Sebetulnya saya punya kasus, ini anak ngobrol sendiri, karena dia terbiasa main boneka. Usia berapa, Pak? Sebetulnya ini cerita flashback ya, masa waktu zaman kuliah waktu itu ya kita belum capable lah. Cuma saya jadi keingetan bahwa suatu saat orang itu sempat ketemu karena memang dekat rumahnya. Dia punya anak yang sama, Jadi pada saat main dengan boneka, pada saat ibunya sibuk, anak ini suka ngomong sendiri. Dia pernah mengeluhkan itu sama saya, walaupun saya pada kondisi kerja dan sebagainya. Tadi Mbak Yuli pernah menyatakan yang perlu sekali adalah pendampingan ya, yang harus diberikan penjelasan. Mohon maaf dijelasin sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih. Oke, bentuk pendampingannya seperti apa gitu ya? Betul. Saya mengambil juga satu kata dari Bapak tadi. Betul. Temannya Bapak mengatakan, tetangga Bapak mengatakan bahwa anaknya suka bicara sendiri kalau ibunya sedang tidak mendampingi ya. Iya, betul, sibuk gitu. Kan itu Pak sudah jelas kuncinya. Ketika pendampingan dari orang tua kurang. Kan anak itu kan perlu teman. Betul. Perlu teman, perlu ya teman bicara gitu kan. Dan jangan lupa satu hal yang kita harus sangat sadar gitu ya, baik ilmu psikologi maupun agama mengatakan bahwa anak itu terlahir dengan rasa ingin tahu, need of curiosity, gitu kan, need of exploration, trial error segala macam. Dan itu namanya ingin tahu, harus ada orang yang ditanya dong, gitu kan? Dan yang ditanya itu harus menjawab. Nah, dan pertanyaan anak, sistem kerja anak, neurosistem anak, otak anak, itu kan tidak satu pertanyaan dijawab langsung mengendap. Yeah. Satu pertanyaan misalnya tentang inilah misalnya, "Ma, ini apa?" gitu kan? Kita bilang, "Oh, itu penyambung charger ke HP." Jadi soalnya charger nggak bisa langsung colok ke situ, harus lewat ini dulu. Oh, simpen. Itu nggak lama. Paling 5 menit balik lagi kan? Mah lupa. Tadi ini tuh apa, Mah? Ya. Sehari itu saja bisa lebih dari 5 kali. Nah, sekarang kan kuncinya tadi mendampingi itu harus sepenuh hati. Sepenuh hati apa? Sepenuh hati kesadaran bahwa anak itu dititipkan pada kita. Anak itu sandarannya hanya kita. Yang bisa menjawab semua hal yang benar itu dari kita. Itu perlu saya katakan. Karena kalau kita tidak memberikan cukup memuaskan jawaban anak, anak akan bertanya pada yang lain kan? Cari di Google, Mbak. Di Google sekarang Google, gitu kan? Google, gitu kan? Nah, terus permasalahannya ini yang sering muncul pada orang tua. Iya, Bu, sekali jawab kan aku udah dijawab nih. Terus tanya lagi. Ya aku jawab lagi, ketiga udah keburu bosen. Nah, orang tua itu begitu gitu kan. Menurut saya, cuma satu kuncinya. Lupa bahwa itu adalah amanah. Itulah kita harus jawab. Dan sebisa mungkin volume suara, isi jawaban, pertama, kedua, sampai ke 10 tidak berubah. Konsisten ya? Konsisten, tidak.
Ya, itu kan, misalnya pertama ya, itu kan colokan, gini. Oke. Datang lagi kedua, itu kan colokan, udah mulai tinggi tuh suaranya. Ketiga, makin tinggi lagi. Nah, jadi sekali lagi, sadari bahwa pertanyaan itu akan berulang. Sadari bahwa kita harus menemani. Sadari kita harus sampai titik memuaskan terjawab rasa ingin tahu anak itu. Termasuk apalagi kalau ingin coba-coba, gunting dipakai apa, itu harus terpenuhi, harus terjawab. Karena kalau tidak, itu menjadi PR di kemudian hari, terbelenggu di fase itu. Gitu. Nah, sudah jelas tadi teman Bapak mengatakan bahwa kalau saya tidak ada, dia ngomong sama boneka, karena mungkin tidak ada manusia lain. Kalaupun ada manusia lain, misalnya pembantu, mungkin saja tingkat kepercayaan anak, kan ada masalah trust ya anak juga, anak juga sensitif. Mungkin dia bilang, nanya sama si Mbak mah nggak bakalan jawab, kali ya. Jadi dia jawabnya nggak tahu gitu ya. Jawabnya nggak tahu, ya udah akhirnya dia ngomong aja sama boneka. Dan ini itu ketika tidak terpuaskan, ya akan terus jadi kebiasaan. Masuklah dalam teori behavioristik kan. Jadilah kebiasaan gitu. Bahkan saya punya klien, ada anak justru kalau dia bisa cerita tentang bahagia, tentang sedih pada boneka. Usia berapa, Mbak? Itu udah usia SMP. Dia bisa nangis. Kalau ditanya sama mamanya, Teteh kenapa? Enggak, biasa-biasa aja. Oke. Sedih enggak? Ibu menjadi tidak bermakna. Dibandingkan boneka. Menjadi lebih bermakna daripada ibunya. Siapa yang menghilangkan makna itu? Bukan anak. Tapi ya maaf gitu kan. Kita orang dewasa tidak cukup menyediakan semuanya. Karena bukan cuma sekedar waktu. Kesediaan itu kan total. Gitu kan? Ada banyak orang tua yang bertanya, terus harus bagaimana ya Bu Yuli? Terlalu sulit lah kalau saya harus merujuk pada teori psikologi yang banyak. Satu sajalah rujukannya. Anak itu ada dalam rahim kita, titipan dari siapa dan untuk siapa. Itu saja. Sudah. Terus mau dititipkan pada orang lain lagi? Enggak. Gitu. Jadi itu, Pak. Jadi itu harus disadarkan orang tuanya dulu. Dan sekali lagi, Pak Gutu, Pak, banyak kasus yang sulit selesai, lama selesai, kalau tidak melibatkan lingkungan yang kondusif. Maka kita harus dipastikan, Eva ya, kalau ada masalah pasti ya sudahlah, ibunya deh coba gimana, bapaknya. Bisa jadi mentok ketika orang tuanya bilang, ya nggak terserah lah. Udah. Kasihan tuh anak berjuang sendiri. Ini harus family therapy katanya. Family therapy pada akhirnya. Minimal digali dulu heteroanamnesa. Padahal ketika digali heteroanamnesa, pada saat itu pun kita memberikan penyadaran gitu kan, bahwa ada masalah loh dengan cara ibu gitu. Itu kali Pak Guntur. Betul. Ya, terima kasih pencerahannya nih. Betul. Karena kalau dibuat list, kayaknya nggak akan habis satu rim, Pak. Cara pendampingan anak. Tapi ya, ini sekarang apalagi lagi tren mindful parenting ya, Teh Yuli ya, mindful parenting. Yang tadi ada, berada, dan mengada. Betul. Jadi bukan hanya sekedar badannya aja yang ada di situ, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya memang harus ada di situ bersama anak ya. Oke, ya mudah-mudahan menjawab ya, Pak Gentur ya. Terima kasih banyak Pak Gentur. Ini beliau juga psikolog. Ini ada di Bandung juga nih, Teh Yuli. Di Bandung Pak Gentur. Tapi tadi saya senang disebutin Bang Leo sama-sama belajar hipnoterapi. Nah, iya, siapa lagi soalnya kalau dari Unpad. Oke, baik, atur nuhun Pak. Mangga. Iya, baik. Monggo silahkan kalau ada yang masih mau bertanya. Ya betul tadi. Jadi mindful parenting itu kan sekarang lagi di ini ya, lagi banyak sekali. Jadi ada di situ tapi main handphone gitu ya, atau
walaupun, jadi gimana Bu Eva? Apakah saya harus keluar bekerja dan saya ada di rumah? Ya, bukan itu solusinya. Ya. Banyak ibu rumah tangga di rumah pun 24 jam di rumah tapi tetap tidak membersamai juga. Betul, bukan jaminan ya, dan itu juga bukan solusi. Oke, baik. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Jadi memang ya kalau saya sih mudah-mudahan ya fenomena spirit doll ini makin ke sini orang makin sadar bahwa itu adalah satu masalah yang tidak tepat ya, masalah yang harus diselesaikan sebetulnya ya. Jadi dan kalau saya sih jangan menganggap ini main-main ya gitu. Ya, jangan menganggap. Jadi sebagai orang tua juga harus bisa menjelaskan kepada putra-putrinya di rumah gitu, mau baik usia anak maupun usia remaja bahwa itu mereka bukan bermain sebetulnya, dan itu bukan hal yang perlu dipercayai, dan itu tadi ya, itu adalah sesuatu yang masalah dan harus diselesaikan. Nah, mudah-mudahan kalau itu kan simpel ya, anak remaja apalagi paham gitu ya. Oke, baik, silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, tapi kalau misalnya tidak ada, boleh Teh Yuli cerita sedikit dong apa untuk closing statement-nya, bekal untuk para orang tua, mungkin untuk adik-adik mungkin yang nanti terutama di kolom YouTube yang banyak ini ya mengakses ya. Boleh kalau mau ada pesan. Jadi kuncinya sekali lagi individu ya itu menjadi seperti apapun selain ada sebagian bawaan. Sebagian kecil kan, kita tahu sebagian kecil yang bawaan itu gitu kan. Tapi yang lebih besarnya adalah pengaruh lingkungan. Gitu kan. Bahkan di neuroscience gitu kan kita bisa melihat bahwa betapa neuro itu terbentuk dari sejak janin. Ya. Dan yang tertangkap itu ya semua yang dia lihat, yang dia dengar walaupun dalam fase janin. Jadi, menurut saya pada akhirnya yang namanya mengembangkan, mengasuh, mendidik, mendampingi anak itu ya sejak jadi janin. Bahkan kalau lebih jauh lagi, mungkin sejak kita meniatkan sebuah pernikahan mau seperti apa gitu kan? Konsep itu kan akan mewarnai cara kita menjalani kehidupan selanjutnya, gitu kan? Bagaimana kita ketika hamil jadi harus ini kan itu semua terjadi pada proses anak gitu kan, dan itu secara teori jelas ada tahapannya secara teori gitu kan, dan secara agama jelas itu ada fitrahnya anak di situ gitu kan. Nah ini harus bersinergi, harus difahami semuanya secara utuh, jangan difahami separoh sesuai dengan kebutuhan, harus utuh. Niatnya tentu menjadikan secara teori niatnya tentu menjadikan anak ini menjadi tangguh ya, anak yang tangguh, anak yang utuh, anak yang cerdas. Anak yang cerdas bukan pinter, anak cerdas itu ya utuh gitu kan, bahwa dia selalu bisa bertindak mengambil sebuah keputusan yang dia yakini itulah benar secara agamanya, benar secara logikanya, benar secara emosi dan sosialnya, baru itu adalah cerdas. Kalau tidak terpenuhi satu persyaratan, tidak bisa dikatakan sebuah kecerdasan gitu kan. Nah ini gitu kan, dan itu ada tahapannya, sekali lagi tahapannya harus terpenuhi satu persatu, dan itu adalah kewajiban lingkungan untuk menstimulasi, menuntaskan setiap tahapan itu. Karena ketika ada tahapan yang tidak tertuntaskan, sekali lagi akan ada dampak di kemudian hari. Gitu kan, dampaknya apapun itu, apakah misalnya dalam klinis anak pedologi gitu ya Bu Eva ya gitu kan, gitu kan, gangguan perkembangan anak, ADD, ADHD, autis dan sebagainya. Fakta sekarang banyak dijudge autis, ternyata tidak ada masalah di fisik, ternyata autisnya keterlantaran. Balik lagi apa? Kan stimulasi yang tidak ada, ketidakhadiran secara total anak orang tua. Jangan orang tua lah, caregiver, orang dewasa sekitar anak, karena takutnya dimenyalahkan orang tua, bukan, seluruh caregiver gitu kan.
Itu harus hadir total, gitu kan, seluruh jiwa raga, gitu kan. Di situ dengan niat ya untuk kebaikan semuanya, gitu kan. Nah, itu yang harus. Nah, kalau ini terpenuhi, gitu kan, Bismillah, insya Allah tidak ada masalah yang terlalu berat. Walaupun tidak mungkin tidak ada masalah, karena kita berkembang dalam sebuah lingkungan yang bergerak. Pada usia berapapun ada masalahnya, tapi kalau kita sudah berikan tonggak-tonggak kuat di setiap tahapan perkembangannya, maka ketika individu ini menghadapi permasalahan di tahapan yang sedang dilaluinya, dia sudah punya bekal tonggak-tonggak yang harus dia pegang, dan cuma tinggal mengkoneksikan kan dengan itu semua. Tuh. Yang kedua, juga ada banyak orang tua yang sangat sayang. Semua orang tua dia sayang sih sama anaknya ya. Pastinya. Sayang sama anaknya gitu kan. Tapi dengan caranya adalah terlalu memberikan kemudahan. Yeah. Terlalu membantu ya. Bahkan sampai take over masalah. PR dikerjakan. Gitu kan, dibantu dikerjakan. Makan disuapin bla 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 sampai usia ini. Nah, ini pun artinya kan sudah memberikan kesempatan kan, keterampilan diri gitu kan, skill, self skill, social skill itu kan banyak kan anak-anak yang harus camping malam minggu di sekolah bingung gitu kan, karena aduh gimana ini nanti bingung gitu kan. Dan saya lihat ada orang tua yang akhirnya ikut camping di mobil di dekat camping anaknya gitu kan. Nah ini sayang, tapi kemudian sayang ini lupa. Itu orang tua sudah menjadikan anaknya invalid. Jadi nggak bisa apa-apa, nggak percaya diri. Nah, sebuah pukulan yang luar biasa pada individu adalah ketika merasa diri tidak mampu. Ya, tidak percaya diri, walaupun percaya diri ini kan tadi kalau di teorinya Erikson gitu kan, itu kan dari trust itu kan, trust dan mistrust gitu kan, gitu kan usia awal banget gitu kan. Betul. Ketika nangis ibunya nggak datang nggak ngasih susu, dia mistrust pada ibunya, ibu nggak sayang sama aku. Terus dia juga mistrust pada dirinya, kayaknya aku bukan orang yang disayang. Kita nggak tahu ya proses seperti itu. Tapi itu secara teori katanya seperti itu, dan itu bisa berkembang terus kan gitu kan. Nah itu jadi proporsional, satu sepenuh hati, dua proporsional dengan tujuan pengembangan anak. Jadi mengembangkan anak itu bukan untuk kita, tapi untuk anak. Ya. Berkembang selanjutnya pada usia sekolah. Banyak orang tua yang memilihkan sekolah anak itu untuk bagus menurut dirinya, bukan sesuai dengan keinginan anak, gitu kan, kenyamanan anak, gitu kan. Entah nyaman secara tempat, entah nyaman secara kurikulum. Kalau sekarang bisa loh mengakses kurikulum sekolah ini, kurikulumnya apa saja, itu bisa Nina nih yang ini gini-gini, kamu suka yang mana gitu kan. Apalagi kalau anak yang sudah, kalau orang tua yang peka pada anak, itu anak sejak dini pun kita sudah tahu loh talent anak kemana. Kita arahkan, Nina yang sesuai dengan talent kamu yang ini. Nah ini sekali lagi tujuannya untuk pengembangan anak. Yang terakhir, tujuan terakhirnya adalah ya tanggung jawab kita sama yang menciptakan. Anak dilahirkan fitrah, dilahirkan fitri dengan segala kebaikannya. Tugas orang tua hanya menjaga kefitrahannya sampai anak itu diambil lagi sama yang memilikinya dalam kondisi yang tetap fitrah. Gitu kan. Bismillah. Kalau itu sepenuh hati disadari, tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Saya mungkin pintar bicara, tapi menjalankan sama. Kita pun harus selalu dalam kesadaran, saling mengingatkan bahwa gitu kan. Kita harus. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Teh Yuli, dan sebagai orang tua harus mau belajar terus ya Teh Yuli ya. Berhenti dong. Betul. Kami pun psikolog juga memang setiap hari harus selalu belajar. Oke, baik. Kalau belajar dari kasus orang lain. Ya, betul. Betul. Terima kasih banyak Teh Yuli untuk ilmunya dan pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, Ibu Bapak yang sudah hadir di seminar atensi hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Silahkan akses semua rekaman seminar atensinya di channel YouTube Atensi Anak dan Remaja. Alhamdulillah
Terima kasih banyak Teh Yuli, ini yang Sami-sami. sudah jauh-jauh dari Bandung. Terima Ade. kasih, hatur nuhun, tuh udah di mobil dia. Baik, dengan demikian saya akhiri seminar atensi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Yuli, sehat-sehat Mbak Ade, sehat-sehat semua Pak Gentur. Pak Bambang dari Jogja, ajak ya masyarakat Jogja untuk ikut ya Pak. Iya. Iya, sehat-sehat katanya Teh Yuli. Ya, ke Jakarta nanti. Tuh, mau ke Jakarta katanya. Jadi pengen ikutan. Kita reuni. Iya, siap. Iya, baik. Mangga mohon izin untuk saya sebelumnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.